Ya, kita mulai. Ya Ustaz, tafadhol Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, nabda. Al-an wasalna fi maq'ad tasi ashar. Kita masuk pada prinsip yang ke-19 ya. Nah, dari kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Ringkasan pengagungan terhadap ilmu. Fil ma'qad tasi ashar, dalam prinsip yang ke-19 berjudul Syaraful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Syaraful qalbi, yaitu gairah hati terhadap ilmu. Wa ghalabatuhu alaih, dan ilmu dapat mengalahkan hati. Ya, atau ilmu dapat menguasai hati tersebut. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan judul yang sangat baik, yaitu Syaraful qalbi bil ilmi. Gairah hati terhadap ilmu. Ya, hati jika diisi dengan apapun terus-menerus, maka hati itu akan bergairah sesuai dengan apa yang dia isi. Ya. Sesuai dengan apa yang diisi oleh pemiliknya. Kalau pemilik hati tersebut mengisinya dengan musik, dengan lagu-laguan, dengan nyanyian, maka hati itu akan bergairah terhadap ya lagu-lagu atau nyanyian. Kalau pemilik hati itu mengisi hati tersebut dengan film-film ya sinema misalnya, maka hati itu akan bergairah ketika melihat sinema atau melihat film-film ya, dan seterusnya. Jika pemilik hati itu ya selalu mengisi hati itu dengan dunia maya, dengan internet seperti itu, maka hati itu akan bergairah terus terhadap hal itu. Ya, tergantung pemiliknya. Dan juga jika pemilik hati tersebut selalu mengisi hatinya dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Sunnah, karena sumbernya ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka hati itu akan bergairah terhadap Quran dan Sunnah serta ilmu yang terkandung di dalamnya. Jadi inilah ya salah satu saran yang disampaikan oleh pengarang buku ini, Hafizahullah Ta'ala, bahwa setiap mukmin itu harus memiliki gairah hati ketika membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, membaca ya perkataan-perkataan para sahabat, para ulama untuk menimba ilmu,
sehingga hati itu bergairah ketika diajak untuk menimba ilmu, ketika diajak untuk mengkaji suatu ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tergantung pemiliknya, tergantung dari pemiliknya. Oleh karena itu kita sebagai muslim hendaknya kita menjadikan hati itu sebagai wi'aul ilmi. Ya, sebagaimana dikatakan al-qalbu wi'aul ilmi wa la yasluh lil ilmi illa man jaa biqalbin nadhif. Hati itu merupakan wadahnya ilmu, ya, dan ilmu tidak akan datang, tidak akan sampai dan tidak akan menghampiri kecuali hati yang bersih. Ya. Maka penyakit-penyakit hati yang dimiliki oleh hamba itu harus dia bersihkan. Ya, harus dibersihkan dengan keikhlasan kepada Allah dan dengan menghilangkan segala penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Agar ilmu yang dia dengar, yang dia terima, hingga bisa bersemayam dalam hatinya, dia tidak akan hilang. Ya. Nah, di sini kita memahami bahwa hati itu memiliki gairah, memiliki sifat yang mana jika diisi dengan sesuatu, maka dia semakin banyak diisi dengan hal itu, maka dia pun selalu bergairah dengan hal itu. Di antaranya adalah dengan ilmu. Wa ghalabatuhu alaih, dan ilmu itu dapat mengalahkan hati. Ilmu dapat mengalahkan hati dan menguasai hati. Hati, perasaan seseorang terhadap orang yang dia cintai, hati, perasaan hati terhadap orang yang dia cintai, kepada istri, kepada anak, kepada suami, dan kepada sanak famili, serta kepada harta, maka ilmu yang harus menguasai itu, yaitu dia bermuamalah dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anaknya berdasarkan ilmu. Dia bermuamalah dengan harta yang dimiliki dengan ilmu. Dia bermuamalah dengan anggota tubuhnya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya dengan ilmu. Karena yang diisi dalam hati itu adalah ilmu, sehingga perasaan-perasaan hati yang ada atau gairah-gairah hati yang ada itu selalu ditimbang dan dilakukan dengan ilmu sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Itulah inti dari pembahasan kita kali ini adalah yaitu gairah hati ketika mendapatkan ilmu, selalu haus, selalu ingin menambah ilmu, ingin menambah tambahan-tambahan ilmu syar'i, dan hati itu akan dikuasai oleh ilmu dalam segala hal. Apakah dalam perbuatan, dalam perasaan, perbuatan hati, atau perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh, karena hati itu sebagai rajanya, sebagaimana yang Rasul katakan dalam hadisnya, idza saluha jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluhu ala wahiya al-qalbu. Jika hati itu baik, maka baik pula anggota tubuhnya, dan jika hati itu buruk, maka buruk pula anggota tubuhnya. Itu benar ya. Kalau kita melihat, kalau orang hatinya baik, maka baik, lisannya baik, anggota tubuhnya, perbuatannya juga baik, sikapnya baik, akhlaknya baik, karena hatinya baik. Tetapi kalau orang hatinya buruk, tidak diisi dengan ilmu, malah diisi dengan kemaksiatan, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk pula. Lisannya buruk, tangannya buruk, kakinya buruk, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa jika kita melihat ada orang yang berbuat melanggar syariat, bermaksiat kepada Allah dengan pelanggaran syariat, maka kita bisa prediksi bahwa hatinya buruk. Hatinya buruk karena diisi dengan hal-hal keburukan. Tetapi kalau kita melihat orang yang bertakwa kepada Allah, selalu melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat, maka itu menunjukkan indikasi bahwa hatinya itu baik karena diisi dengan kebaikan, yaitu ilmu. Ya. Kemudian Syekh hafizahullahu al-muallif rahimahullah mengatakan, fasidqul qalbi lahu yujibu mahabbatahu. Ya, kejujuran hati dalam menimba ilmu, kejujuran hati dalam menimba ilmu itu akan
ya berdampak kepada mencintai ilmu. Orang kalau jujur dalam menimba ilmu, jujur dalam thalabul ilmi, itu akan membuahkan hati cinta kepada ilmu tersebut. Tidak seperti orang yang ketika ikut majelis ilmu ikut-ikutan, tidak niat, tidak jujur dalam hatinya. Karena kejujuran itu adalah kejujuran itu idza wafaqal al-batinu adh-dhahira. Yaitu jika dalam hati bertepatan dengan zahir, itulah kejujuran. Ya, kalau orang yang menimba ilmu dengan kejujuran hatinya, dengan kejujuran langkah kakinya, dengan kejujuran mata, telinga, tangan ketika menulis menyimak ilmu, maka hati itu akan membuahkan hasil, yaitu cinta kepada ilmu. Ya, cinta akan ilmu. Tetapi jika hatinya tidak sesuai dengan zahir, ya, dirinya, jasadnya, badannya, tangannya, kakinya, kepalanya, itu hadir di majelis ilmu, tapi hatinya nggak ingin. Karena ikut-ikut atau dipaksa oleh orang lain, maka hal itu tidak membuahkan ilmu. Sehingga orang yang sering menimba ilmu, sering hadir di majelis ilmu, maka akan membuahkan hati cinta kepada ilmu. Orang yang sering mendengar ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah, maka dia akan cinta ilmu yang berdasarkan Quran dan As-Sunnah. Karena majelis ilmu itu bermacam-macam. Ya, ada majelis ilmu yang berdasarkan Sunnah, yang mana hanya dibahas Quran dan Sunnah di sana berdasarkan pemahaman salafus soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, dia akan cinta dengan kajian ilmiah seperti itu. Setiap kajian ilmiah yang didapatkan dia merasa haus, dia terus merasa ingin lagi, terus seperti itu, karena hatinya sering diisi dengan kajian-kajian ilmiah. Ya, ada juga orang yang suka dengan kajian-kajian yang seperti pelawak. Oh, ketika penceramah yang menerangkan hal-hal yang dibikin orang tertawa sebagai pelawak seperti itu, ya sering diisi dengan kajian-kajian seperti ini, maka cintanya kepada lawakan itu lebih besar. Dia akan cinta kepada lawakan, dia akan suka dengan ceramah-ceramah yang bikin orang tertawa, ya. Padahal itu merupakan ya perbuatan dosa, sebagaimana yang Rasul katakan, ya, wailul lil yakdzib lihat hak bihin nas. Ya, celakalah bagi orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Wailullah, kata Rasulullah. Celakalah dia. Itu celakalah orang yang berkata-kata, dia berdusta seperti cerita dongeng, cerita-cerita yang yang tidak terjadi, yang tidak asli terjadinya, ya sebagaimana para penceramah zaman sekarang ya suka dongeng, intinya bikin orang tertawa. Maka kena hadis ini, wailul lilladzi yakdzib liyadhhak bihin nas. Ya, celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ya, apakah berdustanya itu ketika acara pelawak seperti lawak-lawak di TV, ya, atau ceramah-ceramah dengan cerita dongeng, cerita surga neraka dengan dibuat-buat ceritanya, membuat orang tertawa, itu celakalah dia. Nah, kalau orang sering mengisi kajian-kajian seperti ini, ya maka kecintaannya terhadap kajian ilmu pelawak ya, itu akan lebih disukai, dan dia ketika diajak untuk kajian ilmiah berdasarkan Quran dan Sunnah, mengkaji ya Al-Quran dan Sunnah, maka hatinya akan menolak. Ya, karena hati itu akan mencintai apa yang sering diisi dalam hati itu. Oleh karena itu kita memiliki hati, maka wajib kita menjaga hati itu. Usahakan yang kita isi dalam hati itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta ilmu yang terkandung dalam keduanya. Setiap dengar Al-Quran, hatinya tenang. Setiap dengar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dibacakan, hatinya mulai haus, ingin tambah lagi, karena seringnya dia mendapatkan ya ilmu seperti ini. Ya, tidak seperti orang yang sering mengisi dengan musik-musik, ya. Hidupku adalah musik katanya, atau hidupku adalah ya lagu-lagu katanya, kata mereka. Maka itulah isi hatinya. Karena sering diisi dengan musik, sering diisi dengan lagu-lagu, maka lagu-lagu dan musik itu dapat menguasai hatinya, dapat mengalahkan ya hatinya, sehingga hati itu selalu cinta dan bergairah
dengan musik-musik yang sering ia dengar. Nah, tentunya kita tidak mau seperti itu, ya. Tentunya kita ingin yang mengisi hati kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Ya, dengan ini hendaknya kita menjaga ya pintu masuk hati itu, yaitu mata dan telinga. Ya, mata kita jaga baik-baik, tidak kita melihat kecuali yang baik-baik saja, dan telinga juga kita jaga baik-baik, tidaklah kita dengar kecuali yang baik-baik saja, karena dua hal ini yang dapat mengisi hati kita. Maka semakin banyak apa yang kita isi dalam hati kita, itulah hati akan bergairah ketika mendapatkan baik dengan pendengaran maupun penglihatan yang kita miliki. Ya, jadi ini mu'alif mengatakan kejujuran seseorang dalam menimba ilmu akan membuahkan hasil cintanya hati terhadap ilmu tersebut. Wa ta'alluqa al-qalbi bihi, dan ketergantungan hati terhadapnya. Ya, hati akan bertergantungan terhadap ilmu yang dia dengar. Ya, kalau bukan ilmu maka dia tidak akan mau mendengarnya. Kalau bukan ilmu maka tidak akan mau dia melihatnya. Ya, ketika seorang muslim terus mengisi hatinya dengan ilmu, maka hati itu akan bertergantungan terhadap ilmu. Dimanapun dia berada, dia akan terus haus dengan ilmu, apakah dengan baca Al-Quran sambil mentadaburi isi kandungannya, atau membaca hadis-hadis Nabi, karena ini dua wahyu dari Allah ini merupakan sumbernya ilmu. Ya, sering-sering baca dua hal ini dengan tadabbur, dengan ingin meraih ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita tidak membaca Al-Quran saja, tapi kadang-kadang baca hadis-hadis Nabi. Banyak di medsos atau di PDF yang bisa kita buka melalui HP kita. Ya, hadis-hadis Nabi, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Musnad Ahmad dan Abu Daud dan seterusnya, atau buku-buku ringkasan, buku-buku yang dikumpulkan oleh sebagian ulama seperti Arba'in An-Nawawi atau Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam misalnya. Itu banyak yang bisa kita baca-baca hadis-hadis tersebut. Itu merupakan ya ilmu yang kita biasakan untuk mengisi hati, maka hati itu akan bergairah dan yang berketergantungan terhadap ilmu tersebut. Wa qala wala yanalu al-abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fihi. Dan seorang hamba tidak sampai pada derajat ilmu, derajat orang berilmu, sampai dia merasakan nikmat yang paling besar adalah ketika menimba ilmu. Ya, seseorang tidak akan sampai pada derajat orang berilmu sampai dia merasakan dalam hatinya bahwa yang paling nikmat terbesar adalah ketika dia mendapatkan ilmu. Nah, itulah orang yang selalu mengisi hatinya dengan ilmu, sehingga nikmat yang paling besar yang dia rasakan dalam hatinya adalah yaitu ilmu, yang berkaitan dengan ilmu. Seperti dia belajar ilmu, atau dia beribadah kepada Allah Ta'ala berupa sholat dengan ilmu dia lakukan, bukan dengan sembarangan. Kemudian dia menunaikan zakat, ya, ibadah kepada Allah dengan ilmu, tidak sembarangan. Dia menjalankan puasa, apakah puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya dijalankan dengan ilmu, bukan sembarangan. Dia menjalankan ibadah haji, ibadah umrah dengan ilmu semua. Ilmulah yang membuat hatinya bahagia, ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Zikir itu adalah diantaranya adalah ilmu. Sebagaimana Allah katakan dalam surat lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, ahla dzikri. Zikir di sini adalah berilmu, karena intinya kita belajar ilmu adalah intinya untuk ingat kepada Allah Ta'ala. Intinya untuk takut kepada Allah. Dan intinya untuk bertakwa kepada Allah. Maka ilmu yang kita pelajari jika tidak membuahkan hasil ingat kepada Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka itu akan sia-sia. Ya, karena zikir yang Allah maksudkan dalam firman-Nya itu adalah ingat Allah dengan ilmu. Ya, termasuk berzikir pagi dan petang. Ya, kemudian termasuk juga
berzikir habis sholat dengan ilmu semua, bukan dengan sembarangan zikir-zikir yang kita lakukan, tidak dengan ilmu. Ya, dia juga thalabul ilmi, belajar ilmu juga zikir kepada Allah. Sholat juga zikir kepada Allah. Puasa, zakat juga zikir kepada Allah. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika menjalankan ibadah kepada Allah, dia jalankan dengan ilmu, dan ilmu itu adalah merupakan salah satu ya bentuk zikir kepada Allah Ta'ala berdasarkan firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak memahami ilmu. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa seorang hamba tidak akan sampai derajat orang berilmu sampai dia merasakan bahwa nikmat yang paling besar adalah ketika menimba ilmu dan mendapatkan ilmu. Banyak orang mengatakan ya, ketika dia mengetahui ilmu menyesal. Ya. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dia mengetahui ilmu, maka dia menyesal. Dia mengatakan, kamu ini beritahu saya ilmu. Coba saya nggak tahu, saya kan nggak dosa ketika ya melanggar ilmu tersebut. Nah, ini orang penyesalan ya yang salah. Ketika dikasih ilmu sehingga membuat jalan dia lebih sempit, berhati-hati, ya, maka dia pun menyesal dengan menimba ilmu tersebut. Menyesal dengan mendapatkan ilmu tersebut. Coba kamu nggak ngomong. Saya kan nggak tahu sehingga saya tidak berdosa kalau melanggar hal ini. Nah, itu merupakan orang yang tidak cinta dengan ilmu. Karena hatinya diisi dengan kesalahan, dengan kekhilafan, dengan kelupaan. Dia lebih suka salah, lebih suka keliru, lebih suka khilaf daripada dia ya berbuat dengan ilmu. Maka ketika dikasih ilmu, ya ketika diberi ilmu, dia pun ya tidak mau menerimanya atau menyesal dengan ilmu tersebut. Ya. Oleh karena itu kita sebagai ya tulabul ilmi, maka hendaknya kecintaan kita terhadap ilmu itu lebih besar daripada yang lain, karena dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik sehingga mendapatkan ya ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Kemudian qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wa innama tunalu ladzatu al-ilmi bi salasati umur. Ya, nikmatnya ilmu yang bisa dirasakan dengan hati itu hanya bisa dirasakan dengan 3 hal ini, 3 perbuatan. Ya, zakaraha Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah. Disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, 3 langkah atau 3 sebab ya hati akan mendapatkan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu ketika mendapatkan ilmu. Bukan menyesal kita dapat ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin sempit jalan kita, ya, semakin kita tidak leluasa untuk berbuat. Bukan seperti itu, ya. Malah walaupun sempit jalan, tapi malah semakin nikmat hidup ini dengan ilmu. Ya, karena sementara orang lain tidak tahu, kita mengetahuinya, dan kita bisa hati-hati di dalam melangkah dan tidak salah di hadapan Allah Ta'ala. Maka kelezatan ilmu itu bisa dirasakan dengan 3 hal atau dengan 3 langkah berikut ini. Ahadiha, salah satunya adalah pertama, ya, badlu al-wus'i, ya, badlu al-wus'i wal juhdi atau jahdi, yaitu orang yang mengerahkan waktu luangnya dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Ya, orang yang mengerahkan waktu luangnya, ya, menggunakan waktu luangnya untuk menimba ilmu dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu. Waktu luang itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dan banyak orang tertipu dengan waktu luang. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yaitu 2 nikmat yang banyak orang tertipu dengan 2 nikmat ini. Tertipu apa? Yaitu menggunakan nikmat ini dengan hal yang sia-sia. Apalagi menggunakan 2 nikmat ini dengan hal yang tidak berguna, yang melanggar syariat, yaitu as-sihah, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Ya. Sehingga waktu luang yang kita gunakan ini
sebaiknya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, di antaranya adalah menimba ilmu. Nah, orang yang menggunakan waktu luangnya untuk menimba ilmu, itulah salah satu jalan dia akan merasakan nikmatnya ilmu ketika dia mendapatkan. Ya, setiap waktu luang yang kita miliki, maka hendaknya kita gunakan untuk menimba ilmu, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca hadis-hadis Nabi dengan niat thalabul ilmi, dan beribadah kepada Allah dengan ilmu yang dimiliki. Ya, oleh karena itu langkah pertama di sini Ibnu Qayyim mengatakan badlul wus'i, yaitu mengerahkan waktu luang yang kita miliki, dan al-jahdi, dan kesungguhan dalam menimba ilmu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 68, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, hidayah. Orang yang sungguh-sungguh dalam berbuat baik atau dalam mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah terus. Semakin sungguh-sungguh dia menimba ilmu, maka hidayah akan semakin dia dapatkan berupa ilmu, pemahaman ilmu yang baik, sebagaimana doa Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ya berilah dia pemahaman, kedalaman pemahaman yang dalam masalah agama, dan ajarkan dialah ilmu tafsir. Ya, mengapa demikian? Karena kesungguhan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menimba ilmu, dalam mendapatkan ilmu, sehingga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya, sehingga dia menjadi orang yang paling paham dengan tafsir Al-Quran. Ya, inilah langkah pertama, badlul wus'i wa jahdi, yaitu mengerahkan waktu luang yang kita miliki dan mengerahkan segala kesungguhan dalam menimba ilmu, bukan main-main. Ya, menimba ilmu itu bukan main-main. Banyak orang yang menimba ilmu ketika datang di majelis ilmu, itu bawa anak, main-main dengan anaknya, ya. Padahal anaknya dapat mengganggu orang lain dengan tangisan, ya, dengan bercandaan, itu banyak ganggu orang lain. Oleh karena itu kita lihat para salafus soleh dulu di masjid-masjid Nabawi atau masjid Haram atau masjid-masjid kaum muslimin, ya, pada salafus soleh ketika mereka belajar ilmu, itu sangat hampir tidak ada mereka membawa anak kecil. Karena apa? Anak kecil itu dengan tangisannya itu dapat mengganggu orang lain. Ya, itu dapat mengganggu guru yang mengajarkan, mengganggu orang yang belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga semua menjadi terganggu. Maka dari itu kita kalau ingin belajar ilmu atau di majelis ilmu, ya tidak perlu bawa anak yang tidak bisa diatur, ya. Bawa anak yang bisa diatur, duduk dengan baik, diam, nggak apa-apa. Ya, tumbuhkan rasa cinta mereka kepada ilmu. Tapi kalau bawa bayi, ya, bawa anak-anak kecil yang belum bisa diatur, maka itu dapat mengganggu, ya, proses pelajaran atau kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah wasaniha sidqut talab, yaitu benar-benar jujur dalam menimba ilmu, bukan main-main atau bukan ikut-ikutan, tapi benar-benar jujur dalam menimba ilmu, atau bukan untuk menyaingi orang lain, ya, atau bukan untuk berdebat, bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi benar-benar dia bersungguh-sungguh atau jujur dalam hati untuk menimba ilmu. Sebagaimana Rasul katakan, ya, Rasul bersabda, intaslukillah yasluka. Ya, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Kalau orang jujur kepada Allah dalam menimba ilmu, maka Allah Ta'ala akan jujur kepadanya dalam memberikan hidayah ilmu kepadanya. Semakin jujur hatinya, benar-benar menimba ilmu, ingin mendapatkan ilmu agar bisa bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menghadiahkan ilmu kepadanya sekaligus menghadiahkan ketakwaan. Ya, ketakwaan kepada Allah. Ya, inilah ya manfaat kejujuran ketika menimba ilmu, ya. Maka Allah Ta'ala akan jujur kepadanya, Allah Ta'ala akan jujur kepadanya, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah
sehingga dia menjadi orang yang jujur atau orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Rasul katakan, man salaka tariqan ya li talabil ilmi sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, barang siapa yang berjalan untuk menimba ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya kalau orang jujur dalam menimba ilmu, orang jujur dalam melangkahkan kakinya untuk menimba ilmu, maka Allah Ta'ala akan jujur kepadanya, Allah akan bukakan pintu surga kepadanya, sehingga dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, dia bisa meninggalkan segala kemaksiatan yang Allah Ta'ala larang. Dengan sebab inilah Allah Ta'ala akan akan membukakan pintu surga baginya. Namun kalau orang yang tidak jujur ketika menimba ilmu, ya, maka ilmu tersebut nggak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya. Tidak bisa dipakai untuk bertakwa kepada Allah ilmu tersebut. Dia mendapatkan ilmu, dia mendengarkan ilmu, dia menghafal ilmu, tapi ilmu yang dia miliki itu karena tidak jujur, ya, karena tidak jujur dalam menimba ilmu, maka ilmu yang dimiliki itu tidak bisa digunakan untuk ibadah kepada Allah dan juga tidak bisa digunakan untuk menghindari atau meninggalkan kemaksiatan, sehingga ilmu tersebut tidak menjadi penyebab mudahnya dia jalan menuju surga. Yang mana ketika seorang hamba bersikap jujur ya kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jujur kepadanya, sebagaimana hadis Nabi SAW, in tasdukillah yasdukka, yaitu jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Ya, dalam masalah ilmu atau menuntut ilmu, maka hendaknya kita jujur kepada Allah bahwa ilmu yang kita pelajari itu untuk bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala akan mudahkan dalam memahami ilmu, dan Allah Ta'ala memudahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Kemudian berikutnya, ya, langkah berikutnya yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, yaitu as-sihhatun niyah wal ikhlas. Sihhatu an-niyati wal ikhlas, yaitu niat ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam menimba ilmu. Ya, tidak boleh menimba ilmu itu ya untuk mencari ketenaran, tidak boleh, agar dipandang oleh orang lain, ya, agar dinilai oleh orang lain sebagai orang alim. Maka itu hal yang dilarang. Ya. Orang yang menimba ilmu agar dipandang oleh orang lain dia berilmu, agar dia dianggap oleh orang agar dia dianggap oleh orang lain sebagai orang berilmu, maka tidak ada manfaatnya baginya untuk berilmu itu. Ilmunya dia dapat tidak ada manfaatnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, la ta'allamul ilma li tubahu bihil ulama wala tumaru bihi sufaha, ya, wala takhayyaru bihi al majalis faman fa'ala dzalika fannaru annaru. Ya, hadis ya, yang sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasul katakan, la ta'allamul ilma litubahu bihi al ulama. Janganlah belajar ilmu untuk menyaingi ulama. Ya, jangan belajar ilmu untuk menyaingi orang lain. Ini penyakit hati. Orang yang belajar ilmu untuk menyaingi si fulan, untuk agar lebih pintar dari si fulan, ya. Kemudian wala tumaru bihi sufaha, dan juga jangan belajar ilmu untuk berdebat atau untuk mengalahkan orang-orang bodoh. Kita belajar ilmu agar kita bisa berdebat dengan orang itu, agar kita bisa menyaingi orang itu, tidak seperti itu. Ya. Wala tukhayyiru bihil majalis, dan juga tidak berlomba-lomba dalam menghidupkan majelis. Ya, artinya tidak berlomba-lomba dalam membuat majelis baru lagi untuk menyaingi majelis yang lain, tidak seperti itu. Ya.
Faman fa'ala dzalik, kata Rasulullah, barang siapa yang berbuat hal demikian, fannaru annar, maka dia akan masuk ke neraka, lebih pantas masuk ke neraka. Ya. Nah, kita lihat ada orang yang pertama kali merasakan api neraka. Ya. Orang yang pertama kali akan merasakan api neraka, yaitu pertama adalah orang yang belajar ilmu agar dipanggil orang berilmu. Ya. Orang yang belajar ilmu, menimba ilmu, yaitu bukan karena ingin benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, karena dia ingin dianggap orang berilmu. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 orang, kata Rasulullah SAW, dia akan merasakan pertama kali panasnya api neraka. Ya. Orang yang pertama kali merasakan panasnya api neraka, yaitu adalah orang yang diantaranya orang berilmu, qura'il Quran, orang yang ingin menimba ilmu Al-Quran, dia ingin dipandang sebagai qori, sebagai penghafal Al-Quran, atau sebagai orang yang paham dengan Al-Quran, maka dialah pertama kali akan dipanaskan atau dilemparkan dengan api neraka. Ya. Ada 3 orang, kata Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Rasul katakan, awalun nas yuqdo yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta ustushhitu. Qala kadhib walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Yaitu orang pertama adalah orang yang berjihad fisabilillah. Ketika dia mati syahid, pada hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Dia mengatakan, qataltu, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzab, engkau berdosa. Walakinnaka qatalta li ayyuqal jari. Kau berperang itu karena ingin dikatakan pemberani, kesatria. Maka dia orang pertama kali dicampakkan dengan fa summa umira bihi fayusab ala wajhihi hatta ulqiya finnar, sampai dilemparkan wajahnya ke api neraka. Kemudian yang kedua yaitu rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut dan sering membaca Al-Qur'an, ketika di hari kiamat Allah Ta'ala mengatakan, madza amilta, apa yang kau kerjakan ketika di dunia? Ia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya belajar ilmu untukmu ya Allah, dan saya mengajarkan ilmu karenamu ya Allah, dan saya membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzab, engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal 'alimun. Tetapi engkau belajar ilmu itu agar dikatakan engkau itu orang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Al-Quran agar dipandang oleh orang lain engkau adalah pembaca Al-Quran. Faqad qil, maka engkau telah mendapatkan jabatan itu di dunia. Engkau telah mendapatkan panggilan itu di dunia. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yaitu kemudian Allah campakkan dia ke api neraka sampai wajahnya pun kena api neraka. Subhanallah, ini orang-orang yang khusus. Mereka belajar ilmu, mereka menimba ilmu, mereka mendapatkan ilmu, mereka membaca Al-Quran, dan mereka rajin serta fasih baca Al-Quran dengan makhrajul huruf, dengan tahsin yang baik. Tapi apa? Karena ada satu niat, yaitu ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan qori, maka dengan sebab inilah Allah campakkan mereka ke api neraka. Bahkan mereka orang pertama kali Allah campakkan ke dalam api neraka. Seperti wallahu alam, niat orang, kita nggak tahu, hanya Allah yang mengetahui niat seseorang. Sebagaimana para qori-qori ketika menampilkan dirinya di hadapan umum, baik pada perlombaan atau pada MHQ, MTQ seperti itu,
mereka berlomba ingin memperlihatkan mana yang paling baik bacaannya. Wallahu a'lam ya. Kalau dalam hati mereka ada yang terbesit dalam hati mereka ingin ya dipandang sebagai qori, pembaca Al-Quran yang baik atau penghafal Al-Quran yang baik, maka mereka menggunakan hadis ini. Oleh karena itu kita lihat para ulama Ahlus Sunnah, para sahabat, para tabi'in, mereka nggak pernah mengadakan perlombaan baca Al-Quran. Mereka nggak pernah mengadakan perlombaan hafal Al-Quran. Tidak pernah. Ya, itu semua ya dari awal kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab suci dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad yang jumlahnya ada 104 kitab suci. Allah Ta'ala berikan kepada kurang lebih 315 rasul. Ya, bagaimana pembagiannya wallahu alam, hanya Allah yang tahu, apakah ada 2 rasul dapat 1 kitab atau lebih dari 2 dapat 1 kitab, Allahu alam ya. Tetapi dari semua generasi ke generasi tidak ada satupun nabi atau sahabat-sahabat para nabi yang memperlombakan baca Al-Quran atau memperlombakan hafal Al-Quran. Tidak ada. Para sahabat juga tidak ada seperti itu. Bahkan mereka semua ketika ya membaca Al-Quran itu mereka dengan sembunyi-sembunyi, tidak dipamerkan kepada orang lain, tapi mereka berusaha menyembunyikan ya membaca Al-Quran mereka. Karena apa? Karena mereka takut riya, takut ya dalam hati mereka dikatakan wah qori'nya bagus, seperti orang mesti baca Al-Quran di masjid ya, ketika ada orang datang di sampingnya diperbaiki bacaannya dengan baik agar dikatakan wah bacaan antum bagus ya. Nah itu yang paling bahaya ya. Kemudian hafalan-hafalan atau perlombaan Al-Quran itu ada pada abad-abad ke-7 ya, ketika orang merayakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka meriahkan dengan hafalan Al-Quran atau dengan perlombaan hafalan Quran. Dipanggillah, diundanglah berbagai macam daerah ya, penjuru daerah agar mengirimkan utusan untuk ya diperlombakan hafalan Quran. Itulah ya perlombaan hafalan Quran terjadi pada awal sekali terjadi, itulah dia sejarahnya. Ya, intinya adalah untuk merayakan Maulid Nabi agar memeriahkan acara mereka mengadakan musabaqah hifdzul Quran, MHQ. Ya, padahal zaman salafus saleh tidak ada seperti itu. Dan orang yang mengikuti MHQ seperti wallahu alam, ya kita nggak tahu isi hati mereka, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau seandainya mereka ketika di panggung atau di depan audiens atau di depan juri dan para penonton, jika niatnya ya dia baca Al-Quran itu untuk dipandang agar dia yang paling baik bacaan Qurannya, maka dia akan masuk dalam hadis ini. Ya Allah Ta'ala akan campakkan wajahnya ke api neraka. Karena apa? Ya, Rasul katakan liuqal annahu qari, agar dikatakan dia ada pembaca Al-Quran. Faqad qil, kata Allah, maka gelar itu telah didapatkan. Di akhirat nggak dapat lagi kecuali api neraka. Dan kita lihat ya para ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ya, tidak ada di antara mereka yang pernah menjadi pelomba atau pernah memenangkan lomba baca Quran atau hafal Quran. Kita lihat para pemenang hafal Quran ya, para pemenang hafal Quran itu hampir nggak pernah menjadi ulama. Ya. Bahkan menjadi murtad ada. Ada salah seorang teman kita yang pernah memenangkan perlombaan hafal Quran. Kemudian ketika tamat SMA dia masuk ke suatu universitas, jadi murtad dia. Jadi dia melarang jilbab, mengingkari syarat jilbab dan cadar seperti itu. Ada seperti itu. Tetapi wallahu alam, belum pernah kita melihat adanya pemenang lomba hafalan Quran yang menjadi ulama yang dipanuti oleh umat. Belum pernah. Ya. Bahkan peserta lomba pun tidak. Kenapa? Karena keberkahan dia menimba ilmu, keberkahan dia menghafal Al-Quran. Ketika dia menghafal Al-Quran itu bukan karena ingin diperlombakan, bukan karena ingin dipandang oleh orang lain agar dianggap qori dan seterusnya. Bukan seperti itu. Tapi niatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ada salah seorang ustadz kita
ya, ketika dia mengunjungi, ya, nama beliau teman ana, nama beliau Ustadz Saleh, ya, Saleh Umri, udah meninggal beliau hafizahullah taala karena Covid kemarin, dia meninggal dunia. Dia pernah mengunjungi salah satu pondok tahfidz di Jogja. Ketika dia mengunjungi salah satu pondok itu, maka beberapa teman-teman di pondok pesantren tahfidz itu memintanya untuk mengisi kajian. Ya, dia mengatakan dalam muhadharahnya, berpesan kepada anak-anak santri yang akan menghafal Quran, ia mengatakan, wahai adik-adikku yang saya cintai, janganlah kalian menghafal Quran karena ingin diperlombakan. Ya, janganlah menghafal Al-Quran atau merojaah Al-Quran karena ingin diperlombakan. Karena orang yang melomba Al-Quran itu, ya, belum pernah di garis sejarah menjadi ulama Ahlus Sunnah, menjadi ulama umat ini. Ya, kita lihat dari pertama ulama para tabi'in, para sahabat para tabi'in, belum pernah ada yang menjadi peserta lomba hafal Quran atau lomba membaca Al-Quran. Dari abad-abad ke-6, ke-7, abad ke-6 Ibnu Qudamah misalnya, ada ke-7 Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, ya, Imam Zahabi, Imam Mizzi, dan yang lainnya. Terus turun-temurun dari ulama-ulama zaman sekarang, seperti yang sudah wafat, ulama seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Mukbil, atau ulama yang masih hidup sekarang, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak misalnya. Itu belum pernah mereka memperlombakan Al-Quran. Dan kita lihat para orang-orang yang menjadi pembuka perlombaan zaman sekarang, rata-rata tidak ada para ulama. Ya, belum pernah kita dapatkan ulama kita Syekh Utsaimin misalnya menjadi pemeran dalam perlombaan Quran, MHQ, MTQ misalnya. Maka hal itu dihindari oleh para ulama. Karena para ulama Sunnah itu ketika baca Al-Quran mereka tidak mau, ya, memperlihatkannya kepada orang lain. Mereka tidak mau memamerkan kepada orang lain antara dia dengan Allah Ta'ala. Yaitulah keikhlasan kita dalam menimba ilmu dan membaca Al-Quran. Ya, maka keikhlasan itu sangat penting, ya, yang harus kita dapatkan. Sebagaimana, ya, keikhlasan itu adalah merupakan ruhnya amal soleh, intinya amal soleh, yaitu kita berharap hanya kepada Allah Ta'ala, atau kita inginkan ibadah hanya kepada Allah, atau kita ingin taat kepada Allah dalam beribadah kepadanya. Ya, karena setiap manusia ketika beribadah kepada Allah akan datang setan untuk menyisipkan satu penyakit yang berbahaya, yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari Mahmud bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik besar. Syirik kecil, afwan. Ya. Syirik kecil yang paling takuti oleh Rasulullah SAW yang menimpa umat. Qala, maka sahabat berkata, "Wa masyirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil? Rasul mengatakan ar-riya, yaitu riya. Ya, ingin dipandang, ingin dinilai oleh orang lain ketika beribadah kepada Allah. Apakah ibadah sholat, atau ibadah puasa, zakat, haji, umroh, ya, seperti orang haji atau umroh, selfie-selfian di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, dikirim ke status, dikirim ke teman-teman, ini saya di sini, saya sedang umroh, saya sedang haji, ya. Wallahu alam, hati mereka Allah yang tahu. Tetapi itu dihindarkan, ya, kita hindarkan. Karena setan selalu datang kepada hati manusia untuk pamer, untuk sikap pamer, menampakkan amal ibadah kita agar dipandang oleh orang lain. Maka Rasul menjawab, riya, yaitu kecil ada riya. Yaqulullah azza wa jalla idza jazan nas bi amalihim. Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala membalas amal-amal perbuatan hambanya. Ya, Allah Ta'ala berkata kepada pemilik riya ini, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang kalian inginkan, ya, kepada orang yang kalian tunjukkan amal ibadahnya kepada mereka. Ya, idhabu, Allah Ta'ala mengatakan pergi sana. Allah usir dia. Fanzuru,
maka lihatlah, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka, ya. Maka ria ini merupakan suatu perbuatan, ya, penyakit yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, yang mana amal ibadah yang capek dilakukan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, lelah dalam beramal, lelah dalam beribadah kepada Allah, tapi akibatnya malah masuk neraka, yaitu ashabul riya wa ashabul bid'ah, yaitu mereka yang pemilik riya dan pemilik bid'ah. Mereka adalah lelah dalam ibadah kepada Allah, tapi hasilnya api neraka. Oleh karena itu, ya, belajar ilmu jangan sampai niatnya untuk menyaingi orang lain, menandingi orang-orang yang bodoh, atau menyaingi para ulama. Tidak seperti itu, tapi niat menuntut ilmu itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan inilah, ya, ana sarankan kepada semuanya, ya, ana sarankan kepada semuanya, kita belajar ilmu, dan kita juga membaca Al-Quran dan hadis, ya. Jangan sampai kalau diajak untuk berlomba, lomba hafal Quran, lomba hafal hadis, lomba untuk ceramah, misalnya lomba pidato dengan ilmu yang disampaikan, ana sarankan jangan ikut, dan jangan juga anak-anak kita ikut dalam hal itu, karena kita lihat belum pernah tergaris dalam sejarah kaum muslimin yang menjadi ulama itu adalah pemenang lomba seperti itu. Rata-rata para ulama tawadu, ya, dalam ilmu yang dimiliki dan dalam hafalan-hafalan Quran yang dia miliki, tidak memamerkan kepada orang lain. Ya, karena itu bukan jalannya salafus soleh, yang mana salafus soleh, para sahabat dan tabiin, tidak pernah memperlihatkan, ya, atau tidak pula memperlihatkan bahwa mereka hafal Quran atau bacaan mereka bagus, ya, kecuali dalam mempelajari tahsin, mengajak orang tahsin, tentunya itu merupakan satu keharusan. Tapi menunjukkan hafalan Quran atau menunjukkan bacaan Quran yang baik kepada orang yang tidak perlu kita tunjukkan, maka jangan kita tunjukkan dan kita latih, ya. Ana sarankan kepada diri anak pribadi dan kepada semua, ya, kalau kedepannya nanti diajak untuk ikut lomba-lomba seperti itu, wallahu alam, maka hal itu kita hindari, ya. Kemudian qala muallif wala tatimmu hadhihi al-umur thalathah, dan tidak akan tercapai tiga hal ini illa ma'adafi kulli ma yushghilu 'anil qalbi, kecuali dengan mencegah segala apa yang dapat menyibukkan hati, ya. Kita belajar ilmu harus fokus, tidak boleh ada aktivitas lain, ya, seperti ibu-ibu misalnya mendengar kajian dengan sambil masak, dengan sambil beres-beres, itu nggak benar, ya. Ketika dengar kajian, apakah di masjid atau di YouTube atau di kajian online seperti ini, maka fokus mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik, menulis dengan baik, bukan mencari kesibukan lain. Kalau orang mencari kesibukan lain seperti itu, maka dia tidak akan sampai pada derajat orang yang berilmu, tidak akan menikmati ilmu dan tidak akan merasakan lezatnya ilmu yang dia tuntut. Dengan ini, setiap seorang muslim jika ingin, ya, beribadah atau menimba ilmu, maka hendaknya dia fokus dan meninggalkan semua hal yang dapat menyibukkan hati, ya, agar ilmu dia terima dengan baik dan benar. Thayyib, sampai di sini, ya, belum bisa kita habiskan nas yang ditulis di buku ini, halaman 50 dan 51, ya. Baru sampai di sini waktu sudah mau habis, ya. Tayyib, kita akan sambung di kemudian hari jika Allah Ta'ala mengizinkan. Ya, jika ada pertanyaan disilakan. Allahu a'lam. Tafadhol, yang bertanya bisa di kolom chat atau langsung buka mic-nya. Syukran. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, tidak ada, ya. Alhamdulillah. Jika tidak ada, ya, kita tutup, ya, kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam.